Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat malam. Kembali kita berjumpa kembali di dalam ibadah doa malam hari ini. Mari kita persiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk kita sebentar memuji, menyembah Tuhan. Dia Allah yang adalah roh. Biarlah kita menyembah dengan roh kita punya pengertian, dan tubuh kita pun juga akan menyertai dalam pujian penyembahan kita malam hari ini. Kita angkat satu pujian, saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Katakan sekali lagi, saat kami menyembah, saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar setiap besar setiamu. Kasih Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu setiap hari, baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Sekali lagi, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu.
besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar setia-Mu, besar Engkau sungguh besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih, 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 terima kasih Yesus, terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang mengatur segala sesuatunya, Allah yang telah memilih kami umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pada malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat tuntunan-Mu dalam kehidupan kami. Langkah demi langkah Tuhan sudah sertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah ini pujian dan penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di pemandangan-Mu ya Tuhan. Kiranya boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kami boleh menikmati aliran surga itu tinggal dalam hati kami Tuhan. Memimpin setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami boleh semakin hari, boleh semakin melihat kemuliaan dan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami hendak mendengarkan sebagian firman-Mu, marilah Tuhan bersabdalah lewat hamba-Mu yang sudah mempersiapkan diri untuk menyebarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Tuhan dengan kuat kuasa-Mu. Biarlah segala sesuatu perkataan yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu tidak semata-mata hanya dari pikirannya saja ya Tuhan, tetapi hanya oleh karena anugerah-Mu ya Tuhan. Urapan-Mu, kuasa-Mu mengalir dalam roh hamba-Mu ya Tuhan. Sehingga sebentar firman-Mu ditaburkan, kami yang mendengar boleh menikmati kasih-Mu ya Tuhan. Kami boleh menikmati urapan-Mu, kami boleh menikmati kuasa-Mu.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami akan sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Philadelphia, salam persaudaraan. Selamat malam saudara yang kasih dalam Yesus Kristus. Kita patut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan yang begitu baik atas kehidupan kita. Sehingga pada kesempatan malam hari ini kita boleh kembali masuk di dalam ibadah doa online. Semuanya itu hanya oleh karena kemurahan, pertolongan daripada Tuhan. Sebab itulah kita patut bersyukur, patut berterima kasih kepada Tuhan yang begitu baik. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, sebentar kita akan masuk dalam firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita bersama-sama. Untuk itu saya mengajak kita sama-sama membuka Alkitab kita. Kita sama-sama membuka ayat-ayat firman ini, baik lewat Alkitab ataupun juga HP. Sehingga kita boleh bersama-sama mengikutinya. Yang terdapat di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Lukas 18 ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, saya beri tema akan firman ini adalah Tuhan menjawab doa kita. Saudaraku, dari ayat-ayat yang kita sudah baca tadi, yang kita sudah dengarkan, ada 3 hal penting yang menjadi perhatian kita di sini.
bagaimana seharusnya kita berdoa. Yang pertama saudaraku, berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dan yang kedua, berdoa dengan rendah hati. Serta yang ketiga, berdoa dengan iman. Saudaraku, berdoa dengan tidak jemu-jemu artinya tidak berhenti sampai doanya dikabulkan, sampai permohonannya dikabulkan. Seperti yang kita lihat kepada janda ini, saudara, ketika dia datang kepada hakim yang lalim itu, dia memohon kepada hakim itu supaya dibela haknya. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Beberapa kali hakim itu menolak. Tidak mau gubris dengan permohonan janda tersebut. Tetapi kita melihat bagaimana janda ini dia tidak berputus asa. Dia tidak berhenti. Tetapi datang kembali menghampiri hakim itu. Dan memohon supaya haknya dibela. Dan akhirnya saudaraku, kita melihat hakim itu menjadi susah hati. Nah saudaraku, jadi kita melihat di sini dari Lukas 18 ayat 1 sampai 5 di sana dikatakan begitu jelas. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saudaraku, sedemikian juga kehidupan kita, saudaraku, sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Mari saudaraku, kita berdoa kepada Tuhan dengan tidak jemu-jemu. Artinya jangan kita berhenti sampai doa kita dijawab, sampai doa kita menerima apa yang kita minta kepada Tuhan. Ini yang pertama, saudaraku. Dan yang kedua, saudaraku, berdoa dengan rendah hati. Kita melihat wanita ini atau janda ini, dia dengan rendah hati memohon kepada hakim itu. Dia berkata, belalah aku. Saudaraku, ini suatu permohonan yang penuh dengan kerendahan hati. Walaupun wanita ini tahu bahwa hakim itu adalah hakim yang lalim, tetapi dia berkata, belalah aku. Saudaraku, hal ini juga yang kita mau perbuat ketika kita berdoa kepada Tuhan. Ketika kita menghampiri Tuhan, biarlah kita merendahkan hati kita. Kita memohon kepada Tuhan apa yang menjadi kebutuhan kita. Apa yang menjadi keperluan kita, kita mohon kepada Tuhan dengan rendah hati. Jangan sekali-kali kita meninggikan diri seperti yang Yesus katakan dengan seorang yang meninggikan dirinya di hadapan Tuhan. Aku tidak seperti orang ini. Aku berpuasa 2 hari dan lain sebagainya. Sementara pemungut cukai itu dia berdoa dengan memukul dadanya dan berkata, aku tidak layak. Dan apa yang terjadi, saudaraku, Tuhan membenarkan orang yang merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Pemungut cukai itu dibenarkan oleh Tuhan, sementara yang satunya dia tidak dibenarkan. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, berdoa dengan rendah hati ini menunjukkan bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Itu sebabnya ketika kita menaikkan permohonan kita kepada Tuhan, ketika kita menaikkan doa kita kepada Tuhan, biarlah kita mau naikkan dengan rendah hati. Dan yang ketiga, saudaraku, adalah dengan iman. Percaya
bahwa apa yang kita doakan itu pasti Tuhan jawab. Seperti tema kita tadi, Tuhan menjawab doa kita. Saudara, kita melihat ada beberapa contoh di dalam Alkitab. Bagaimana Tuhan mengabulkan permohonan anak-anak Tuhan yang datang kepadanya memohon. Kita melihat hal yang pertama, saudaraku, di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 36 sampai 39. 1 Raja-Raja 18 ayat 36 sampai 39, demikian firman Tuhan. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah." Saudaraku, saya kena percaya cerita ini atau kisah ini saudara sudah mengerti bagaimana ketika Elia berhadapan dengan nabi-nabi Baal. Dan mereka akan mempersembahkan korban persembahan yang tidak disulut dengan api, tetapi diminta supaya turun dari langit. Dan di dalam pembacaan ini kita melihat bagaimana Tuhan mengabulkan doa daripada Elia dengan cara spontanitas. Ketika doa dinaikkan oleh Elia, maka Tuhan turunkan api dari sorga membakar akan korban persembahan yang sudah ditata di mezbah tersebut. Bahkan bukan hanya korban, tapi juga kayu bakar, bahkan dikatakan batu dan air yang ada dalam parit itu semuanya habis dijilat. Saudara, kita lihat di sini bahwa Allah menjawab doa anak-anaknya yang berseru kepadanya dengan spontanitas. Tetapi jangan juga saudara berpikir atau kita berpikir bahwa doa itu harus selalu spontanitas dijawab oleh Tuhan. Ada kalanya kita harus menunggu waktu. Seperti janda tadi, dia harus bolak-balik datangi hakim itu. Demikian juga kita, saudaraku. Di mana Tuhan ajar kita supaya tekun berdoa kepadanya. Ketika kita sudah naikkan doa kita kepadanya, Tuhan belum jawab, jangan kita berhenti. Tetapi mari terus datang kepada Tuhan, hampiri dia dengan rendah hati, naikkan permohonanmu. Maka dia tidak akan berlambat-lambat menyatakan pertolongannya kepada kita. Hal ini juga saudaraku dialami oleh Elia sendiri ketika dia minta supaya turun hujan. Di mana sebelumnya 3,5 tahun tidak datang hujan. Dan ketika dia berdoa saudaraku untuk meminta hujan turun dari langit, dikatakan di dalam firman Tuhan, sampai 7 kali dia berdoa, baru Tuhan nyatakan jawaban atas doanya. Hal itu saudara bisa baca di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 42 sampai 45. Di sana jelas sekali saudaraku, Elia berdoa sampai 7 kali. Baru Tuhan jawab doa. Nah saudaraku, dari sini kita melihat bahwa doa kita itu pasti Tuhan jawab. Pasti Tuhan kabulkan. Tetapi ada kalanya spontanitas. Karena melihat kebutuhan. Coba saudaraku, jikalau Elia ketika dia berdoa meminta api dari sorga, Tuhan tidak jawab pada saat itu juga, maka apa yang akan terjadi?
Bangsa Israel yang sudah mulai menimpa akan mengolok-olok dia. Tetapi Tuhan tidak biarkan hal itu. Tuhan jawab dengan begitu spontanitas. Turun api dari sorga. Turun api dari langit membakar korban itu. Tetapi ketika dia minta supaya turun hujan, Tuhan memberikan dia tempo. 7 kali dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Baru Tuhan jawab doa. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, saya tidak tahu pergumulan apa yang sedang saudara sudah gumulkan beberapa hari ini, atau mungkin minggu, bulan, bahkan tahun. Saya mau katakan jangan berhenti sampai Tuhan menjawab doa. Tuhan pasti akan jawab doa tersebut. Tuhan tidak akan membiarkan kita menunggu terus. Tetapi saat waktu yang tepat, Dia akan nyatakan jawabannya. Dia akan nyatakan, akan menjawab doa kita. Sehingga kita boleh melihat kemuliaan Allah. Anugerah Allah yang begitu besar itu di dalam kehidupan kita. Saudaraku, kalau kita melihat ada banyak lagi contoh saudaraku di dalam Alkitab. Yang menyatakan bagaimana orang-orang atau anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, ketika mereka berdoa Tuhan jawab. Ada yang spontanitas Tuhan jawab, tetapi ada juga memerlukan waktu. Hana saudaraku bertahun-tahun dia menanti berdoa kepada Tuhan supaya dia diberikan anak. Bertahun-tahun saudaraku. Madunya menghina dia, mengejek dia. Tetapi saudara kita lihat Hana, dia tetap datang kepada Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan kabulkan doanya. Tuhan memberi dia seorang anak laki-laki yang namanya Samuel. Tetapi bukan hanya Samuel saja, ada beberapa laki dan perempuan yang Tuhan berikan kepadanya. Jadi kita melihat di sini bagaimana Tuhan menjawab doa kita. Nah, sebab itu saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita akan melihat suatu kesimpulan. Doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh, didasarkan iman, ketekunan, dan kerendahan hati, pasti akan membawa hasil. Atau akan mendapat jawaban dari Tuhan. Olehnya mari saudaraku, kita datang kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti berdoa kepadanya. Tetapi mari terus berdoa sampai Tuhan nyatakan jawaban atas doa saudara. Puji Tuhan saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Biarlah renungan kita pada kesempatan ini. Kesempatan malam hari ini membawa kita kepada wawasan yang baru saudaraku. Jikalau mungkin di hari-hari yang lalu kita mulai merasa jenuh, mulai merasa bosan karena doa kita sudah gumuli bertahun-tahun lamanya, belum juga ada jawaban. Tetapi pada malam hari ini Tuhan nyatakan firman-Nya bahwa Dia pasti akan menjawab doa kita. Dia tidak akan mengulur waktu, sampai waktu yang tepat Dia akan nyatakan jawaban atas doa kita. Puji Tuhan saudaraku, biarlah nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Glory Yesus. Haleluya. Haleluya. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Katakan lagi, besar anugerah-Mu. Anugerah-Mu melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Katakan, besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu melimpah kasih-Mu, semakin hari
semakin bertambah besar anugerah-Mu. Katakan lagi, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sekali lagi, haleluya, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sekali lagi kita nyanyikan dan kita hampiri Dia. Anugerah melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya, hampiri Dia, sembah Dia, Dia Allah yang layak disembah. Haleluya, haleluya. Glory Yesus, terima kasih Tuhan. Kaulah kami yang begitu baik. Anugerah-Mu besar atas kehidupan. Haleluya. Yes. Haleluya. Glory, 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 oh Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Yesus, kami sembah, kami tinggikan Engkau. Haleluya, haleluya, hati kami penuh dengan syukur. Haleluya, haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, kami sembah, tinggikan Engkau Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Anugerah-Mu besar atas kehidupan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Kristus. Haleluya, haleluya. Glory Jesus, glory, haleluya, 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 haleluya. Kami memuji Engkau, kami meninggikan nama Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama Engkau. Haleluya, haleluya,
Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau Allah kami yang ajaib, Engkau Allah kami yang tahu. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Kita punya Allah yang tidak terbatas kuasa. Sebab itulah ketika kita menaikkan doa kita kepadanya, jangan kita berhenti sampai Tuhan nyatakan jawaban atas doa kita. Saudaraku, kita mengangkat pujian yang tak terbatas kuasa. Haleluya. Oh Yesus. Haleluya. Glory Jesus. Kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas, atas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Katakan di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa, yang sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Ketika kita berdoa, Dia bisa jawab dengan spontanitas. Tetapi juga ada kalanya Tuhan mengizinkan kita untuk tekun datang kepadanya, untuk senantiasa berdoa kepadanya, untuk senantiasa tidak jemu-jemu menghampiri Dia. Sebab itulah saudaraku yang kekasih dalam Yesus, jangan pernah kecewakan Dia.
Dia adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Ketika kita naikkan doa kita dengan penuh percaya, Dia akan jawab. Ketika kita menaikkan doa kita, maka Dia tidak akan menunda-nunda untuk menyatakan jawabannya atas kehidupan kita. Nah saudaraku, mari kita akan masuk dalam doa syafaat. Saya akan berdoa dan saudara bisa mengaminkan di rumah. Bisa mengaminkan supaya doa yang kita naikkan itu sungguh-sungguh besar kuasa. Terima kasih. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu. Kembali kami boleh diingatkan lewat firman Allah, di mana Engkau adalah Allah kami yang setia, Allah yang mau menjawab doa kami Tuhan. Sebab itulah kami bersyukur Tuhan, melalui firman Allah Engkau ajar kami Tuhan untuk terus berdoa sampai Engkau nyatakan jawabannya atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Mari Tuhan, firman Allah yang kami sudah dengar, Engkau meteraikan di dalam setiap hati kami. Dan biarlah firman Allah itu bekerja di saat kami berdoa belum Engkau jawab. Jangan kami berhenti, tetapi kami terus berdoa. Tidak jemu-jemu sampai Engkau menyatakan jawaban atas doa kami. Terima kasih Tuhan. Ada kalanya Engkau jawab spontanitas doa kami. Karena itu memang sangat kami butuhkan untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat segala kebaikan-Mu. Hamba berdoa Tuhan bagi seluruh umat-Mu yang ada Tuhan. Yang mengikuti doa online pada kesempatan ini Tuhan. Mari Tuhan Engkau jamah setiap pribadi. Engkau Allah yang mengerti segala pergumulan yang dinaikkan kepadamu Tuhan. Dan sebagaimana firman-Mu Tuhan, pasti Engkau akan jawab doa kami Tuhan. Sebab itu mari Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, pertolongan-Mu atas kehidupan umat-Mu Tuhan. Sehingga umat-Mu boleh melihat, merasakan bahwa Engkaulah Allah yang tidak pernah mengecewakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu. Walaupun kami masih banyak online Tuhan, tetapi itu tidak membuat hati kami kecil. Karena kami tahu Tuhan, sebagaimana firman-Mu, 2-3 orang berkumpul di dalam nama Engkau, Yesus ada, hadir di tengah-tengah kami, memberikan damai sejahtera, menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang mengambil bagian di dalam pelayanan pekerjaan-Mu di gereja sidang Pantai Kosta di Indonesia ini ya Bapak. Mari Tuhan Engkau urapi dengan urapan dari sorga, sehingga setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, ketika mereka berbicara, Engkau pakai Tuhan, boleh menjadi penambung lidah-Mu Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan, sehingga membawa umat-Mu semakin dikuatkan, bertumbuh hari lepas hari di dalam manusia batiniannya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati setiap hamba-Mu, apa yang menjadi keperluan kebutuhannya, Engkau yang tolong ya Bapak. Demikian juga secara khusus kami serahkan Ibu Pendeta Liana Wati Sutrisno Tuhan, dalam usianya yang sudah 88 tahun, yang baru saja merayakan hari ulang tahun ya Bapak. Mari Tuhan, Engkau akan topang terus dengan kekuatan yang baru, dengan kesehatan, semangat yang membara yang daripada Engkau Tuhan, sehingga hamba-Mu ini boleh tetap melayani Engkau dengan setianya ya Bapak. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Demikian juga Tuhan seluruh majelis gereja Tuhan Engkau sudah percayakan. Mari Tuhan berkati pribadi lepas pribadi, pakai Tuhan dengan urapan daripada Engkau. Buat Tuhan ada kerjasama, sehingga Tuhan sinergi yang bekerja itu dalam kehidupan majelis Tuhan boleh membawa kemajuan daripada sidang jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu. Demikian cara khusus buat Bapak Anton Sutrisno Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami boleh melihat Tuhan bagaimana pertolongan-Mu Engkau sudah nyatakan dalam kehidupannya. Engkau sudah lepaskan dia dari COVID-19 ya Bapak. Dan saat ini Tuhan boleh melihat bahwa Engkaulah Allah yang luar biasa. Kuasa-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang hingga selama-lamanya. Seluruh aktivis hamba serahkan dalam tangan-Mu ya Bapak. Seksi-seksi semuanya tidak terkecuali Tuhan. Mari Tuhan, biarlah kami boleh bergandengan tangan satu dengan yang lain, dengan urapan dari tempat yang maha tinggi, sehingga kami boleh membawa nama Dikau di tengah-tengah dunia ini, khususnya di tengah-tengah Yogyakarta ini, dan nama Dikau dipuji, dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih Bapak buat segala kebaikan. Berkati musik
multimedia, Engkau pakai kehidupan mereka sesuai dengan talenta mereka masing-masing. Biarlah Tuhan mereka juga boleh melihat, merasakan kemuliaan-Mu nyata di dalam kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih. Tidak lupa juga kami menyerahkan bangsa, negara Republik Indonesia yang kami cinta ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Engkau berkaryalah di tengah-tengah bangsa kami. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan Roh Kudus-Mu Tuhan atas bangsa kami ini. Mana masih banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau, yang masih mengeraskan hatinya, yang masih ditutupi mata rohaninya ya Bapa. Sebab itu mari curahkan Roh-Mu atas bangsa kami, bangsa Indonesia ini ya Bapak, sehingga ada banyak jiwa-jiwa diselamatkan, ada banyak jiwa-jiwa yang datang kepadamu mengaku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Presiden Jokowi kami serahkan dalam tangan-Mu. Berkati Tuhan hikmat, akal budi, pengetahuan daripada Engkau. Biarlah Tuhan boleh Kau pakai Tuhan Bapak Jokowi Tuhan sebagai presiden kami, membawa bangsa ini menuju cita-cita yang luhur, yaitu adil dan makmur ya Bapak. Walaupun ada banyak tantangan, walaupun ada banyak rintangan, tetapi kami tahu jika Allah ada di pihaknya, maka semua halangan rintangan itu dapat dilalui. Demikian juga keluarganya, istri, anak, mantu, cucunya kami serahkan dalam tangan-Mu. Berkati ya Bapak, Wakil Presiden, Menteri, bahkan seluruh pejabat negara yang kami serahkan dalam tangan-Mu. Berkati dan pakai Tuhan untuk boleh bersinergi untuk membawa bangsa ini menuju ke makmuran ya Bapak. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan kemurahan. Mari Tuhan tumpangkan tangan-Mu atas kehidupan kami pribadi, pas pribadi. Biarlah damai sejahtera, sukacita daripada Engkau Tuhan ada boleh turun atas kehidupan kami. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur dan akhiri doa online pada kesempatan ini. Haleluya, haleluya, amin.